Perspektif global visi bidang ekonomi. Menurut H. W. An dan Girardo Pisikat 1991-23, ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana seorang dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam-macam keinginan yang tidak terbatas tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan dan kegunaan dapat terjadi antara penggunaan yang sekarang atau hari ini dan penggunaan hari esok atau masa depan. Perspektif ekonomi terkait dengan waktu, hari ini dan hari esok, sedangkan yang diperspektifkan berkenaan dengan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Persediaan sumber daya itu terbatas bahkan langka, dan adanya penggunaan alternatif sumber daya. Perspektif ke hari esok atau masa yang akan datang terkait luas dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan, dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi. Kebutuhan yang cenderung tidak terbatas, kualitasnya dan akhirnya kesediaan sumber daya yang terbatasi bahkan langka. Sedangkan penggunaan sumber daya alternatif saat berkaitan dengan iptek dan kecenderungan budayaan. Pada masa sekarang ini, angka pertumbuhan penduduk dunia itu sangat besar. Hal tersebut menjadi landasan perhitungan pertumbuhan kebutuhan manusia. Ketidakterbatasan kebutuhan itu tidak semata-mata didasari oleh keinginan yang tidak terbatas, namun juga dilandasi oleh pertumbuhan yang mau tidak mau harus dilayani oleh persediaan dan peningkatan produksi. Di bumi ini terdapat sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan yang tidak dapat diperbarui, contohnya ada migas dan batu bara. Sumber daya yang sifatnya tidak dapat diperbarui akan habis sekali pakai sehingga persediaannya makin terbatas. Sedangkan di pihak lain, kebutuhan terus meningkat karena pertumbuhan penduduk dan keinginan yang cenderung tidak terbatas. Kesenjangan ini bukan berasal dari sifat lokal atau regional, melainkan telah menjadi masalah global. Di sini kita dituntut kiat-kiat ekonomi untuk menciptakan keseimbangan antara konsumsi di satu pihak dan produksi di pihak lain. Salah satu kiat itu bagaimana kemajuan penerapan iptek berupaya mencari jalan keluar dari masalah tadi. Perspektif global visi bidang politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan bidang lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Dalam perspektif global, hubungan suatu negara dengan negara-negara lain adalah hal yang sangat pokok. Politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif yang menjadikan landasan kerjasama di bidang ekonomi dengan negara-negara lain. Bebas artinya bangsa Indonesia tidak memihak pada satu blok yang ada di dunia. Menjadi bangsa Indonesia berhak bersahabat dengan negara manapun asalkan tanpa ada unsur ikatan tertentu. Bebas juga berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai cara sendiri dalam menanggapi masalah internasional. Aktif berarti bahwa bangsa Indonesia secara aktif ikut mengusahakan terwujudnya perdamaian dunia. Stabilitas dan kemajuan politik Indonesia, khususnya politik luar negeri, berpengaruh pada kondisi politik global. Contohnya dampak Konferensi Asia Afrika (KAA) yang menghasilkan dasar-dasar sila Bandung atau Bandung Declaration dan menghasilkan gerakan non-blok atau GNB yang khususnya untuk mendukung perdamaian dunia. Negara Republik Indonesia sebagai warga dunia tidak dapat melepaskan diri dari pengaruh perkembangan di negara-negara lain. Perkembangan di negara-negara lain selalu berpengaruh terhadap kehidupan politik, khususnya politik luar negeri Indonesia. Perubahan peta politik membawa dampak luas pada tatanan global di bidang politik, ekonomi, sosial, dan iptek. Perspektif global dari perubahan peta politik tersebut membawa dampak-dampak pada berbagai aspek hubungan luar negeri Indonesia. Perspektif geografi mengacu pada konsep ruang atau keruangan.
Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena, proses, dan masalah keruangan permukaan bumi, baik masa lalu, saat ini, terutama untuk masa yang akan datang. Pendekatan yang diterapkan pada perspektif keruangan ini yaitu pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksi. Perspektif geografi adalah perspektif keruangan yang bertahap dari perspektif lokal, regional, sampai global. Misalnya, melalui proses pengamatan lokal, tampak bahwa perkampungan yang satu dengan yang lebih luas dari perkampungan lainnya, yaitu karena adanya jalan, transportasi, juga karena arus manusia dan barang. Lebih luas dari perkampungan, tampak suatu kota dari waktu ke waktu yang kawasannya makin luas serta isi kota mengalami perkembangan berupa pemukiman penduduk, tempat perbelanjaan, jaringan jalan, jumlah penduduk, dan sebagainya. Seiring perkembangan zaman, kota kecil itu akan bersambung sama lain dan akan membentuk kota yang lebih besar dari semula. Dalam proses perluasan kota dan pertambahan penduduknya, terjadi proses urbanisasi yang ditandai dengan kegiatan perpindahan penduduk dari perdesaan ke perkotaan, perluasan kawasan kota, serta perubahan cara hidup sebagai orang kota. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri atau yang disebut lingkungan sosial. Dampak kemajuan, penerapan, dan pemanfaatan iptek di bidang transportasi dan komunikasi menjadikan interaksi sosial baik secara langsung maupun tidak langsung ini semakin intensif dan meluas menembus batas-batas lokal, regional, internasional, sampai global. Hal ini membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi berdampak luas pada tatanan sosial dan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan global. Contohnya, jenis makanan khas setempat yang telah menyebar ke segala tempat, bahkan mancanegara, seperti makanan khas Indonesia, tempe, yang terkenal di Jepang. Contoh lainnya, kebudayaan tradisional seperti gamelan, tari-tarian Bali, dan sebagainya. Kegiatan seperti belajar dan olahraga, misalnya pertukaran pelajar antar negara dan pertandingan olahraga seperti SEA Games maupun Olimpiade. Jadi, tampak bahwa interaksi sosial, hubungan antar manusia semakin meluas. Hal ini tentunya membawa dampak positif seperti menambahnya pengalaman dan kemampuan, pertukaran nilai, dan seterusnya, maupun dampak negatif seperti pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, sadisme, etnosentrisme, dan sebagainya. Dampak positif yang ada patut disyukuri dan dijadikan sesuatu yang bermakna, sedangkan dampak negatifnya wajib diwaspadai oleh semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Lutfi Anwar Asrori ingin menjelaskan tentang perspektif global dari visi bidang sejarah dan antropologi. Nah, untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi bidang sejarah. Nah, dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah itu mengacu pada konsep waktu, atau dengan kata lain, perspektif sejarah itu sama dengan perspektif waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Nah, perspektif sejarah suatu peristiwa itu membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya perspektif global dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh, bangunan, perang, pertemuan internasional, dan peristiwa-peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luas terhadap tatanan kehidupan global dapat dimunculkan dalam pendidikan sebagai acuan transformasi budaya serta pengembangan kualitas sumber daya manusia atau SDM generasi muda untuk memasuki kehidupan global di hadapannya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, untuk yang pertama yaitu tokoh-tokoh agama, kemudian para nabi dan rasul yang tidak hanya berpengaruh terhadap umatnya pada saat mereka masih hidup di kawasan lingkungannya pada masa itu, akan tetapi tetap menjadi pola perilaku dan teladan secara global sampai saat ini.
Paham ya? Untuk yang kedua yaitu bangunan bersejarah seperti apa? Seperti Ka'bah, kemudian Masjidil Haram, kemudian apalagi tembok besar Cina, Masjid Taj Mahal dan Candi Borobudur. Itu merupakan beberapa bangunan yang bukan hanya merupakan pengetahuan tetapi melainkan lebih jauh daripada itu. Wajib dijadikan acuan pendidikan mengenai nilai-nilai kemanusiaan, budaya dan bahkan keagamaan yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga yaitu berbagai perang seperti Perang Dunia yang tercatat sebagai peristiwa sejarah merupakan pengalaman buruk yang telah menjadi alat penyadar umat manusia untuk memikirkan hal-hal yang lebih bernilai dan bermakna bagi kemanusiaan serta meningkatkan kemampuan iptek yang mendukung kesejahteraan. Sebaliknya, pengalaman negatif yang membawa malapetaka terhadap penghancuran umat menjadi acuan kewaspadaan bagi kepentingan bersama. Nah, bagi kepentingan pendidikan, perang yang merupakan peristiwa sejarah itu juga menjadi ajang meningkatkan kesadaran, penghayatan dan kewaspadaan peserta didik terhadap perang modern di hari-hari mendatang. Nah, selanjutnya contoh yang keempat yaitu pertemuan internasional yang bernilai dan bermakna sejarah, yaitu seperti Konferensi Asia Afrika yang telah menyadarkan masyarakat dunia terhadap pentingnya persatuan untuk menghadapi negara-negara besar yang secara sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial politik lebih kuat daripada negara-negara yang bersangkutan. Nah, dengan belajar sejarah kita akan mengetahui tentang perubahan-perubahan yang terjadi dan mampu belajar dari perubahan yang terjadi tersebut. Nah, sehingga mampu mengantisipasi dan mampu menghadapinya. Nah, sampai sini paham ya untuk penjelasan dari perspektif global dari visi bidang sejarah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi bidang antropologi. Nah, menurut KBBI, antropologi itu ilmu tentang manusia, khususnya tentang asal-usul, aneka warna bentuk fisik, kemudian adat istiadat, dan kepercayaan pada masa lampau. Nah, sudut pandang antropologi terhadap perspektif global itu terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global berupa mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Nah, pada hakikatnya perkembangan aspek kehidupan apapun mulai dari tingkat lokal sampai tingkat global dasarnya terletak pada budaya dan kebudayaan yang menjadi milik otentik umat manusia. Nah, perkembangan serta kemajuan yang ada di sekitar kita itu merupakan hasil pengembangan akal pikiran manusia atau hasil pengembangan budaya sebagai perkembangan kebudayaan. Proses dan arus globalisasi dalam kehidupan sesungguhnya adalah proses global kebudayaan atau proses global kemampuan budaya atau proses kebudayaan. Nah, seperti itu ya. Nah, dalam kehidupan manusia yang semakin terbuka, persilangan kebudayaan sudah menjadi suatu kebutuhan karena proses tersebut tidak dapat dicegah apabila suatu negara ingin menjadi bagian dari warga dunia. Untuk itu, ditinjau dari perspektif budaya dan antropologi, kewaspadaan terhadap dampak negatif harus menjadi kepedulian kita semua. Antropologi akan terus berkembang sampai sekarang pada akhirnya pada masa globalisasi ini. Pada dasarnya, antropologi itu tidak terbebas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh sekali. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi itu mempunyai dampak positif bagi kekayaan khasanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bahasa. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi, antara lain dalam meningkatkan individualisme, perubahan pola kerja, terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam masyarakat. Nah, saat ini di kalangan generasi muda banyak sekali yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka itu berlomba-lomba meniru gaya hidup barat.
yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Nah, untuk itu sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai yang masih berlaku di negara kita. Nah, kita harus pandai dalam menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika budaya asing yang masuk ke negara kita itu sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia atau bangsa kita, sesuai dengan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dalam menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, kita harus lantang untuk menolaknya. Paham ya sampai sini tentang perspektif global dari visi bidang antropologi? Baik, terima kasih. Perspektif global dari visi IPTEK. Pengetahuan merupakan pengalaman yang bermakna dalam diri setiap orang yang tumbuh sejak ia dilahirkan. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Dari pernyataan di atas, didapat bahwasannya tidak akan ada teknologi tanpa pengetahuan. Berikut ini urutannya. Ada pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Penjelasannya, bahwasannya dengan pengalaman bermakna yang telah kita dapat sejak kecil, kita dapat mengetahui segala sesuatu yang ada di sekitar kita, seperti berbagai benda, alat, senjata, hewan, dan lain-lainnya. Dari berbagai pengetahuan tersebut, maka akan tersusunlah sebuah ilmu pengetahuan yang dengan ilmu pengetahuan tersebut kita dapat memanfaatkan berbagai hal menjadi lebih baik lagi. Kemudian, penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari akan membuahkan kemampuan yang disebut teknologi, yang mana dengan teknologi kita dapat memanfaatkan sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan. Berikut contoh IPTEK. Perspektif global dari visi transportasi. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi. Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia. Dan terciptanya sesuatu yang baru tersebut juga karena ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan maju, terutama pengetahuan yang berhubungan dengan IPTEK. Dan perkembangan transportasi ini juga sebagai salah satu perkembangan teknologi atau perkembangan budaya. Dan berkembangnya alat transportasi dan jalan sebagai prasarana transportasi, maka jarak yang jauh dapat ditempuh dengan waktu yang singkat. Dan tempat-tempat yang terpencil dapat dijangkau. Perjalanan dari suatu daerah ke daerah yang lain saat ini dapat ditempuh hanya dalam hitungan menit saja. Dan perjalanan dari satu negara ke negara yang lain dapat terjangkau dengan hitungan jam dengan menggunakan transportasi udara misalnya. Bahkan manusia saat ini
pun dapat mengunjungi planet-planet lain. Berkembangnya alat transportasi ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Dengan berkembang dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata makna dan nilainya. Berikut contoh transportasi. Perspektif global dari visi komunikasi. Komunikasi itu tidak hanya menjadi milik otentik manusia, tumbuh-tumbuhan dan hewan pun memiliki cara berkomunikasi. Manusia sebagai makhluk hidup yang berbudaya, yang mengembangkan iptek, memiliki kemampuan cara dan kiat berkomunikasi yang beragam, yang juga berkembang serta dapat dikembangkan, mulai dari masyarakat sederhana sampai ke masyarakat modern. Cara berkomunikasi ini bertahap, beragam, dan berkembang. Iptek menjadi salah satu sarana komunikasi yang makin berkembang, tidak hanya terbatas secara lokal, regional, nasional, dan global, namun sampai mampu menembus di luar bumi. Dari perspektif budaya, komunikasi dengan segala bentuk cara dan saranya juga merupakan budaya yang memacu perkembangan kebudayaan, terutama setelah menggunakan bahasa serta lambang-lambang ilmu pengetahuan. Fungsi komunikasi internasional. 1. Mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. 2. Membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. 3. Merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara. Perspektif global dari visi internasional. Masalah kependudukan tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan, dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lingkungan hidup yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global, tidak terlepas dari masalah pendudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah perdamaian yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, pencobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM, berkenaan dengan kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggota tidak terjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain, dan masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas PBB. Kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian ilmu seperti ilmuwan, kebudayaan, rohaniawan, pengusaha, pejabat, dan lain-lain, juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran,
krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntunan nyata yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antara ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global.